Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman. Lailatul Qadar sesuatu yang istimewa. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang betul-betul merindukan surga yang terbaik. Karena orang yang tidak merindukan surga terbaik, maka Lailatul Qadar nggak terlalu penting. Ketika ada seorang yang obsesinya adalah ingin punya rumah yang besar, mobil yang bagus, fasilitas yang mewah, maka dia perlu duit yang banyak. Kemudian ada sebuah pengumuman, barang siapa yang bisa bekerja pada tempat saya 1 pekan saja, tapi tanggalnya terbatas, dari tanggal 1 sampai tanggal 7, jam sekian sampai jam sekian, maka saya kasih gaji berlipat-lipat dari gaji biasanya. Kira-kira orang yang obsesinya punya rumah besar, punya mobil mewah, punya fasilitas yang luar biasa itu, tertarik nggak dengan tawaran ini? Berebut nggak? Saya yakin orang akan pada berebut. Kenapa? Karena boleh jadi kita termasuk yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Bagi orang yang seperti ini, maka Lailatul Qadar nggak penting. Kenapa? Lailatul Qadar nggak produktif. Lailatul Qadar tidak menghasilkan uang. Lailatul Qadar melelahkan, dan begitu seterusnya. Karenanya Lailatul Qadar ini penting bagi siapa? Penting bagi orang-orang yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan merindukan surga yang terbaik yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merindukan surga yang terbaik, maka dia ingin menghimpun kebaikan sebanyak mungkin yang bisa dihimpun. Dan karena obsesinya menghimpun kebaikan sebanyak mungkin, maka dia pasti akan memahami, berusaha mencari waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan amal itu dilipat gandakan. Dan ternyata di antara sekian banyak waktu dan sekian banyak amal yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, itu adalah amal yang dilakukan bertepatan dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Karenanya malam ini pasti diburu banyak orang, tentunya orang-orang yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang-orang yang ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang-orang yang ingin mendapatkan posisi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang pasti menganggap Lailatul Qadar itu penting, bahkan sangat penting. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Perhatikan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa malam kemuliaan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan, pelipat gandaannya itu bukan cuma sekali 2 kali. Ini lebih baik dari 1000 bulan, cuma semalam. Bagaimana tidak membuat orang-orang yang merindukan surga tergila-gila dengan malam ini? Kalau bahasa orang sekarang, bagaimana tidak membuat orang-orang yang merindukan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tertarik dan betul-betul berupaya untuk mendapatkannya, mencarinya. Bahkan andaikan harus dicari di ujung dunia, akan dicari itu. Kenapa? Karena dia merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, merindukan posisi yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingin menghimpun banyak kebaikan, dan di malam Al-Qadar ini kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah menyebutkan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Coba dikalkulasi, luar biasa. Tapi sekali lagi, malam ini berarti
bagi mereka yang merindukan surga. Bagi orang yang kehidupan dunia lebih baik daripada kehidupan akhirat, tidak mungkin tertarik. Bagi orang yang tu'sirunal hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia, ini enggak menarik. Tentu kita semuanya berharap mudah-mudahan kita termasuk para perindu surga. Karena para perindu surga pasti merindukan bertemu dengan Lailatul Qadar. Tapi bagaimana meraihnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa beliau berupaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan beriktikaf di masjid 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan, beriktikaf di masjid itu yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau merindukan surga Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun Allah sudah menjanjikan kepada beliau pasti punya maqamam mahmuda, tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, namun beliau tetap merindukan Lailatul Qadar. Dan untuk menyambutnya, beliau iktikaf di masjid, artinya beliau fokus di masjid, kemudian meninggalkan urusan-urusan kehidupan dunia, seolah-olah semuanya difokuskan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana dengan kita ketika Ramadan kali ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita semuanya berupa menyebarnya virus corona ini. Fatwa para ulama, kita fokuskan ibadah di rumah. Jangan putus asa. Yang memberikan pahala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menentukan cara ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika satu ibadah tidak bisa kita lakukan, bukan karena kemalasan kita, bukan karena kita nggak mau, bukan karena kita nggak sudi, bukan karena kita nggak peduli, kita sangat menginginkannya, namun karena situasi dan kondisi kita nggak dapat melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyediakan pahala yang berlipat-lipat untuk amalan seperti itu. Untuk niat itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perang Tabuk, datang beberapa orang miskin, orang yang nggak punya sarana prasarana, nggak punya kendaraan, nggak punya sarana prasarana untuk berperang. Mereka datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, bawalah kami ya Rasulullah untuk ikut bersama Anda berperang ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW tidak bisa menyiapkan kendaraan untuk mereka, tidak juga bisa menyiapkan peralatan perang untuk mereka. Peralatan yang ada, kendaraan yang ada itu sudah overload. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka, udahlah kalian pulang saja, dan Allah pasti memaafkan kalian, dan Allah akan memberikan pahala kepada kalian. Akhirnya mereka pun pulang dengan air mata yang berlinang. Mereka pulang dengan air mata yang berlinang. Karena mereka pulang dengan air mata yang berlinang itulah, kemudian setelah Rasulullah SAW pulang dari Tabuk menuju ke Madinah, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, di Madinah itu ada beberapa kaum. Tidaklah kalian menempuh sebuah perjalanan atau kalian melintasi sebuah lembah kecuali mereka itu bersama kalian. Para sahabat heran, ya Rasulullah, mereka ada di Madinah ya Rasul, bersama kami. Wahum bil Madinah, iya mereka di Madinah. Habasahumul udur, mereka tertahan oleh udur. Perhatikan, mereka merindukan, ingin aktivitas yang istimewa bersama Rasulullah SAW dalam perjuangan jihad fisabilillah. Tapi karena udur, mereka diperintahkan untuk tetap di Madinah. Meskipun mereka tetap di Madinah, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira melalui para sahabat yang ikut perang pada saat itu. Di Madinah itu ada beberapa orang yang tidak ikut perang,
tidak ikut berjalan seperti kalian, tapi mereka bisa menyertai pahala kalian semuanya. Subhanallah, indah. Kalau kita memahami Islam dengan baik, memahami syariat Allah dengan baik, indah. Hari-hari ini kita yang merindukan surga, yang ingin iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Ternyata hari ini Allah memberikan ujian kepada kita. Kita tidak diperbolehkan iktikaf di masjid. Bukan karena kita malas, bukan karena kita nggak mau, sekali lagi, tapi karena memang fatwa para ulama, kita tidak diperbolehkan iktikaf di masjid pada bulan Ramadan ini. Namun pertanyaan penting untuk kita sampaikan, apakah Lailatul Qadar itu hanya untuk orang yang iktikaf di masjid? Saya tidak menemukan satupun riwayat yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya untuk mereka yang iktikaf di masjid. Enggak. Allah menyebutkan dengan secara umum, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dan beberapa hadis Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Dan yang paling memungkinkan itu adalah yang ganjil-ganjil. Rasulullah mensunnahkannya iktikaf di masjid, itu sunnah Rasulullah SAW. Kita nggak memungkiri itu. Tapi ketika sunnah itu nggak bisa kita lakukan, karena ada satu situasi dan kondisi, bahkan para ulama mewajibkan kita beribadah di rumah, maka Lailatul Qadar itu bisa kita lakukan di rumah. Syaratnya 4. Pertama, keikhlasan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berdiri di malam hari pada malam al-qadar, malam kemuliaan, imanan, landasannya karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, landasannya karena ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kazi ini sekaligus memberikan isyarat bahwa amal yang paling utama yang kita lakukan di malam Al-Qadar itu, malam kemuliaan itu adalah sholat qiyamul lail, sholat malam. Karena itulah meskipun kita nggak bisa iktikaf di masjid, di rumah, gunakan malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan untuk qiyamul lail, qiyamul Ramadan, imanan wa ihtisaban, ikhlas karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi karena kita lakukan di rumah masing-masing, lebih tulus, lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu. Hanya kita dan keluarga. Karena itulah maka pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, imanan wa ihtisaban, keikhlasan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita akan jauh lebih ikhlas pada periode ini, pada Ramadan kali ini. Karena apa? Karena niat kita ingin di masjid iktikaf mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Kita menangis di malam hari itu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karena musibah yang kau turunkan pada kami, ya Allah, dan fatwa dari para ulama kami, ya Allah, bahwa kami tidak boleh iktikaf di masjid, ya Allah. Karena itu, ya Allah, malam hari ini saya qiyam, saya sholat karena Engkau, ya Allah, di rumah kami bersama keluarga kami, ya Allah, ikhlas karena Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan dengan begitu kita layak mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, tentunya agar keikhlasan ini lebih terbangun, semangat lebih luar biasa, maka kita perlu memahami keutamaan Lailatul Qadar, sehingga semangat untuk meraihnya itu semangatnya menggebu-gebu. Coba bayangkan orang yang ikut perlombaan panjat pinang.
Karena tahu di atasnya itu ada emas berharga, ada barang-barang berharga di atasnya gitu. Maka semangatnya menggebu-gebu sehingga berusaha sekuat tenaga jungkir balik untuk bisa mendapatkannya. Nah, agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita harus bersemangat. Dan agar semangat itu kita miliki, ketahuilah keutamaan Lailatul Qadar. Yang ketiga, sebagaimana disunnahkan oleh Rasulullah SAW, carilah Lailatul Qadar itu. Dan Rasulullah SAW memerintahkan, carilah di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya kalau 10 terakhir bulan Ramadan pasti kita semuanya bisa. Nah, untuk di masjid, khusus untuk di masjid, karena memang fatwa para ulama nggak bisa, jangan di masjid. Toh Lailatul Qadar itu tidak mesti di masjid. Di masjid itu sunnah Rasulullah SAW iktikaf. Dan Lailatul Qadar itu untuk seluruh umat manusia yang ada di alam raya ini, di tempat manapun, dimanapun dia berada. Karena itulah maka carilah Lailatul Qadar itu untuk waktunya adalah malam 10 terakhir bulan Ramadan. Para ulama sepakat, bukan sepakat, kebanyakan para ulama menyebutkan terutama di malam-malam yang ganjil. Kemudian ada yang mengkhususkan malam 27. Kalau saya pribadi lebih sepakat 10 terakhir bulan Ramadan secara umum, karena semuanya pasti dapat. Dan yang keempat, bersungguh-sungguhlah beribadah di malam-malam tersebut. Kemampuan kita siapkan. Bahkan bila perlu, energinya kita siapkan luar biasa. Siangnya perlu istirahat, kemudian mengkonsumsi makanan yang bagus, berolahraga, sehingga nanti malam harinya kita bisa benar-benar full semalam suntuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qiyam, kemudian dengan amalan-amalan yang lainnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk melakukan hal itu semuanya. Berikutnya, lantas gimana dengan ibu-ibu atau saudara-saudari yang ditakdirkan oleh Allah berhalangan di malam tersebut? Nggak bisa sholat. Jangankan sholat, saum aja nggak bisa. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala saum dan sholat untuk ibu-ibu yang berhalangan. Apakah mereka ibu-ibu yang berhalangan tidak punya peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Jangan bilang begitu. Semuanya punya peluang. Semua yang merindukan surga punya peluang untuk Lailatul Qadar. Karena itulah maka ibu-ibu, saudari-saudari yang lagi berhalangan, tetap niatkan untuk menghidupkan malam. Sekali lagi, niatkan untuk menghidupkan malam. Ya, menghidupkan malam dengan apa? Bisa dengan berzikir, memperbanyak tasbih, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid, memperbanyak takbir. Kita perbanyak ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita ucapkan juga misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita perbanyak murajaah, kita perbanyak mendengarkan tilawah Quran. Kalau kemudian membaca mushafnya ada khilaf di kalangan para ulama, maka saya lebih cenderung jangan membaca mushaf Al-Quran. Tentunya jangan qiyamul lail, nggak boleh, ya, karena itu larangan. Ibadah masih banyak. Nah, kalau kita melakukan ibadah di malam hari itu, dan kebetulan malam hari itu adalah Lailatul Qadar, maka itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan putus asa. Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Beribadah kepadanya itu tidak dibatasi dengan jenis ibadah tertentu. Seseorang yang tidak bisa sholat dengan berdiri, sholatlah dengan duduk. Seseorang yang tidak bisa sholat dengan duduk, sholatlah dengan berbaring. Seseorang yang tidak mampu sholat dengan berbaring, sholatlah dengan isyarat. Dan begitu seterusnya. Seseorang yang tidak bisa saum pada bulan Ramadan ini karena sakit,
maka silahkan berbuka dan dibayar di bulan-bulan yang lainnya. Allah itu memudahkan umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, landasi keikhlasan, kemudian lakukan berdasarkan ilmu. Kalau kita nggak ngerti, maka tanyalah kepada para ulama, dan para ulama sudah menfatwakan kepada kita semuanya bahwa ibadah di bulan Ramadan ini optimalkan di rumah masing-masing. Karena itu mohon maaf, menurut saya yang dikatakan ibadah itu adalah melakukannya di rumah masing-masing. Ini berdasarkan fatwa para ulama, dan kita ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa bersedih karena tidak bisa mengoptimalkan, memakmurkan masjid. Tapi kesedihan itu kita curahkan, kita lampiaskan dengan habis-habisan kita ibadah di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat-lipat kepada kita semuanya. Indahnya tawakal pada